Anda masih di iNews Sore pemirsa. Pembongkaran tempat wisata Hibis Fantasy milik BUMD di kawasan Puncak Bogor terus dilakukan hingga hari ini. Wahana ini dibongkar usai terbukti melanggar perizinan dan diduga menjadi biang kerok banjir bandang di kawasan Puncak beberapa waktu lalu. Pembongkaran Hibis Fantasy di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Wahana wisata anak perusahaan dari BUMD PT Jaswita terus dilakukan hingga hari ini. Pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat dan secara manual dengan pengawasan ketat dari petugas gabungan yang melibatkan TNI, Polri, serta Satpol PP dari Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat. Pembongkaran tempat wisata ini dilakukan usai Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menginstruksikan jajaran pemerintah menindak tegas Hibis Fantasy yang terbukti melanggar aturan perizinan. Lokasi wisata ini juga dinilai menjadi biang kerok banjir bandang yang melanda wilayah Puncak beberapa waktu lalu. Diketahui Hibis Fantasy mengajukan izin penggunaan lahan seluas 4.800 meter persegi. Namun realisasinya pengerjaan wahana wisata ini menggunakan lahan seluas 15.000 meter persegi. Artinya sebanyak lebih dari 11.000 meter persegi lahan yang digunakan belum berizin alias ilegal. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Menko Polkam bersama Kapolri dan Panglima TNI menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk kesiapan pengamanan Idul Fitri 1446 Hijriah. Rapat koordinasi lintas kementerian lembaga digelar di Auditorium STIK Lemdiklat Polri Jakarta Senin siang. Dengan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan dihadiri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, beserta jajaran kementerian dan instansi terkait lainnya. Rapat membahas kesiapan seluruh kementerian lembaga untuk pengamanan, kesiapan transportasi dan sarana prasarana perhubungan, serta tanggap bencana selama pelaksanaan mudik Hari Raya Lebaran. Baru saja telah dilaksanakan oleh pemerintah kesiapan menghadapi dalam rapat tadi dibahas tentang kesiapan daripada seluruh kementerian lembaga terhadap beberapa aspek. Yang pertama, aspek pengamanan yang meliputi penggelaran personil Polri dan TNI sebanyak 164.298 personil gabungan yang terdiri dari Polri sebesar atau sebanyak 93.358, kemudian dari TNI 66.714. Dan kita juga kali ini melaksanakan operasi pengamanan mudik dengan nama sandri Operasi Ketupat tahun 2025. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan juga perbandingan terkait dengan realisasi yang dilaksanakan di tahun 2024 kemarin, tentunya kita tetap harus melakukan kesiapan-kesiapan untuk menghadapi potensi puncak arus balik, arus mudik dan arus balik yang kemungkinan akan terjadi di arus puncak balik itu di antara arus mudik antara 28 sampai dengan 30 Maret, sedangkan puncak arus balik di tanggal 5 sampai dengan 7 April 2025. Dan 9 pesawat dengan beberapa jenis, yaitu Boeing, kemudian Hercules, TN dan KASA, dan 12 unit helikopter dari berbagai jenis, dan beberapa truk dan ambulan. Dan nanti personel tersebut akan dideploy ke wilayah-wilayah umum seperti bandara, stasiun, kemudian masjid, dan beberapa di tempat.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan mengenai tunjangan hari raya atau THR untuk karyawan swasta, BUMN, dan BUMD. Prabowo menyebut THR paling lambat harus dibagikan 7 hari sebelum hari raya. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga mengumumkan soal bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online. Untuk besaran jumlah THR yang akan diterima, Presiden Prabowo menyebut semua akan diatur berdasarkan perundingan antara kementerian terkait dan pemilik jasa online. Sementara itu, Presiden Prabowo juga menegaskan pencairan THR bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan tepat waktu, paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran. Tak terasa kita sudah berada di hari ke-10 bulan Ramadan, dan sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Saudara-saudara sekalian, saya pada siang hari ini dapat laporan dari para menteri Kabinet Merah Putih. Mereka telah melaksanakan beberapa kali pertemuan dan akhirnya kita telah memutuskan beberapa kebijakan tentang pemberian THR kepada pekerja swasta, BUMN, BUMD. Dan juga kita telah berunding dan telah kita dapat suatu komitmen dari pimpinan perusahaan pengemudi online, yaitu Saudara Patrick Waluyo, CEO dari Gojek, dan Saudara Anthony Tan, CEO dari Grab, dan juga hadir bersama kita siang hari ini perwakilan para pengemudi online dari Gojek dan dari Grab. Ini saingan rupanya ya. saingan baik ya kan. Jadi saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan besaran dan mekanismenya akan nanti disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Kemudian yang kedua, pada tahun ini pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu pemerintah. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dikabarkan digeledah KPK rumah mantan Gubernur Jawa Barat sekaligus Cagup Jakarta tahun 2024 Ridwan Kamil sepi aktivitas. Meski demikian, sejumlah kendaraan seperti motor dan juga mobil pribadi milik Ridwan Kamil terparkir di garasi. Hanya ada petugas keamanan rumah yang terlihat berjaga di dalam rumah yang berada di kawasan Jalan Ranca Bentang, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto mengumumkan kediaman Ridwan Kamil digeledah oleh anggota KPK setelah diduga terlibat korupsi markup dana iklan Bank BJB. Ya, kalau dari saya menyatakan bahwa betul ada penggeledahan rumah, ada kegiatan penggeledahan di perkara BJB, tetapi untuk lengkapnya, untuk detailnya rumah siapa, dan mungkin waktunya kapan dilakukan, itu baru bisa dilakukan setelah penyidik memberikan data-datanya secara lengkap kepada saya. Dan saya pikir rekan-rekan juga tidak menginginkan informasi yang sepotong-sepotong ya. Jadi pada saat nanti informasinya sudah lengkap, kita akan deliver ke teman-teman secara utuh sehingga
nanti informasi yang bisa diterima oleh masyarakat. Dan pemirsa, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Patrick Kluivert datang ke Indonesia bersama penasihat teknis Jordi Cruyff. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert telah tiba bersama penasihat teknis timnas Jordi Cruyff melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu kemarin. Kedatangan Kluivert disebut untuk membawa timnas Indonesia bersiap menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan kedatangan Cruyff ke Indonesia untuk diperkenalkan sebagai penasihat teknis timnas Indonesia. Patrick Kluivert akan segera melakukan latihan perdana bersama timnas Indonesia dan akan segera memanggil pemain-pemain timnas yang saat ini membela klub di Eropa. Pemusatan latihan timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert sangat krusial karena di bulan ini Indonesia akan menjamu 2 tim di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, yakni Bahrain dan Australia. Ya pemirsa, di bulan ini timnas Indonesia akan menjalani 2 laga krusial di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Antusias supporter luar biasa. Tiket pertandingan kandang melawan Bahrain sudah habis terjual. Tiket pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain yang sejatinya berlangsung pada 25 Maret 2025 mendatang ternyata sudah habis terjual. Pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta itu diumumkan tiket yang dilepas telah habis pada 8 Maret 2025. PSSI melakukan penjualan tiket sejak Selasa 4 Maret lalu. Diperkirakan dari kapasitas stadion hingga 75.000, PSSI menyediakan sekitar 60.000 lembar tiket, di mana stadion tidak akan full capacity karena sengaja disiapkan kelonggaran. Namun sebelum menjamu Bahrain, Garuda akan lebih dulu bertandang ke markas Australia. Tim asuhan Patrick Kluivert akan dijamu di Sydney pada 20 Maret 2025 mendatang. Dukungan luar biasa dari supporter Indonesia diyakini akan memberikan energi tambahan timnas Indonesia untuk menjalani laga-laga beratnya di sisa laga putaran ketiga, sehingga mimpi menuju Piala Dunia menjadi nyata.